Sekarang beli HP murah itu makin susah. Bukan karena pilihannya sedikit, justru karena pilihannya kebanyakan. Semua speknya kelihatan bagus di atas kertas, tapi pas dipakai baru kelihatan. Nah, hari ini kita bakal lihat Redmi A7 Pro. Dan bukan buat adu antutu atau benchmark ya. Gue cuma mau jawab satu pertanyaan sederhana. Kalau budget kita terbatas, ini masih layak dibeli nggak? Let's go. Oke, first impression gue ngeliat packagingnya sih suka banget. Karena nggak tahu kenapa warna merah di atas dan biru di bawahnya itu pas banget, suka banget ngeliatnya. Dan di sini ada tulisan Redmi A7 Pro gede banget, ada tulisan baru, dan ini warnanya kalau nggak salah hijau deh. Layar imersif 6,9 inch. Terus di sini ini ada baterai 6000 mAh Type. Apa itu Type? RAM-nya hingga 8GB, 4GB yang udah di dalam dan 4GB ekspansi, 128GB ROM. Ya, punya internal 128, dan di sininya ada tulisan desain ramping dan elegan, 13 megapiksel kamera dengan ganda AI. Redmi A7 Pro. Di atas bawahnya kosong, dan di sinilah ada lagi Redmi A7 Pro dan ditenagai Xiaomi HyperOS, prosesor kuat octa-core. Seru banget ini guys. Dan di belakangnya biasa ada garansi 15 bulan untuk unit perangkat, handset, baterai bawaan. Dapat headset kah? Untuk informasi lebih lanjut terkait produk penjualan. Oh ya, apakah ini dapat headset guys? Ini worth it banget kalau dapat headset sih. Udah jarang banget ya HP sekarang yang include headset. Dan di sini ada spesifikasi singkat. Dual SIM, dual standby, immersive 0,69 inch display, massive 6000 mAh, power by Xiaomi HyperOS, 13 megapiksel AI dual kamera, dan style and refine design, powerful octa-core processor. Suka banget sama desain depannya, jujur. Kita langsung aja lah ya, kita buka segelnya. Nah, wow, kita singkirin dulu plastik. Oh, ini tuh ke stiker guys, yang bawah biru yang di bawah nih stiker tuh. Nah, kedengeran kan? Nah, ini tuh stiker yang apa ya, doff gitu, nggak yang glossy gitu doff, jadi tuh nggak mantulin cahaya, jadi lebih jelas. Kita buka segelnya. Nah, kardusnya sih kalau dibuka nggak kelihatan kardus yang mahal ya, cuma ya udahlah. Di sini ada Redmi, buka lagi, Ini dia. Dan dapat apa aja? Apakah iya dapat headset? Enggak sih. Kita cuma dapat charger. Ini ada charger. Ya, charger, dan ada unitnya. Di sini ada apa ini? Panduan, buku panduan ya. Dan ini selamat bergabung menjadi lagi soft case. Silikon standar yang transparan ya, karet yang kalau lama tuh kuning. Nah, udah dapat itu aja guys. Yang tentang headset tadi mungkin perlu info lebih lanjut ya, atau kalau kalian tahu, kalian drop deh di bawah di kolom komentar ya. Kita singkirin dulu. Oke, dan kita langsung aja ke plastik nih ya, untuk plastik. It's the moment of truth. Wow. Hal yang pertama yang gue suka, jujur. Oh, ini hijaunya tuh. Oh, hijaunya nggak yang begitu hijau, beda sama di gambar nih. Tuh kalau gini kan emang agak hijau, cuma pas dilihatnya tuh jadi kayak apa ya? Bentar, di sini warnanya sih. Di sini juga nggak ada info warna ya. Hal yang pertama yang gue suka justru desainnya. Kalau kalian lihat sekilas, tampilannya nggak berasa HP murah. Finishing belakangnya tuh cukup rapi. Modul kamera juga bagus nih, kelihatan modern kan di sini. Pegangannya juga enak, nggak licin banget, nggak terlalu berat.
masih nyaman dipakai satu tangan lah untuk scrolling gini. Kalau dipakai harian tanpa casing juga masih pas ya menurut gue ya. Dan kameranya di sini nih gede banget. Tuh, gede banget. Nih, tuh kan. Dan ini juga 6,9 inch ya, lebih besar dari iPhone 11. Tuh. Dan coba kita peel off sekarang di sini. Mahal. Kita nyalain dulu. Xiaomi powered by Android. Sekarang tuh masih ada nggak sih yang Android 0 kayak Motorola Moto X zaman dulu gitu? Atau yang Asus deh, bukan Motorola Solid. Asus Zenfone Max Pro M1 tuh kan Android 0 tuh, jadi dia nggak bawa banyak aplikasi bawaan dari HP gitu. Sekarang masih ada nggak? Xiaomi HarborOS Indonesia. Oke, kita sudah selesai nih semuanya dan kita mulai ke layar dulu ya. Untuk kalian kayak yang mau Antutu, refresh rate gitu-gitu, kalian nonton ke DKID atau gadgetin aja deh. Di sini nih bezelnya boleh dibilang tipis, cuma di atas dan di bawah kelihatan tebel cuy sama di atasnya. Dan ini belum yang kayak iPhone-an ya, masih poni kecil di sini dengan kameranya. Brightness-nya juga masih oke nih, walaupun kita pakai di luar ruangan ya masih oke lah, tapi kalian nggak boleh berharap lebih ya, karena ini maksimalnya dan di sini mediumnya. Tapi ya mungkin kita perlu pikir lagi kali ya, seberapa sering sih kita di luar ruangan tuh. Kan paling sering kita pasti di dalam ruangan, kecuali emang kita kerja di bagian lapangan, itu juga harusnya kalian beli HP yang memang lebih tough deh. Kalau ini solid banget, cuma belakangnya tuh bukan kaca ya, tuh nggak kedengaran kayak kaca, nggak besi juga, nggak aluminium alloy juga, plastik, tapi finishingnya good. Nah, ada pola-pola yang itu loh, apa sih yang kalau kena sinar tuh gue suka. Dan intinya soal layar ya, ini layarnya nggak bikin capek sih kalau dipakai lama. Adem coy, serius dah, enak, warnanya enak. Iya, gimana sih, nggak yang jreng banget gitu loh. Dan sekarang kita coba speakernya ya. Untuk volume maksimal tuh lumayan tinggi juga, karena tuh di sini ada tulisan 200%. Dan suaranya nggak begitu detail, cuma untuk vokalnya oke. Lantang banget untuk backgroundnya, tapi agak turun ya. Dan untuk bass, coba kita cari bagian bass. Ya, bassnya kedengeran, cuma masih agak keras ya. Tipis lah vokalnya, tapi jelas. Jadi buat konsumsi konten sehari-hari menurut gue masih aman sih, untuk Netflix gitu-gitu, YouTube, sosmed, scrolling biasa aman sih. Nah, sekarang kita ke bagian yang paling penting, karena menurut gue orang beli HP di kelas harga segini bukan buat ngejar benchmark. Yang penting jangan bikin emosi. Coba kita buat buka apa ya, buat scrolling deh, mana sih? Oh, gini baiknya. Coba kita buat buka Lazada. Walaupun bukanya tuh nggak langsung yang set muncul, tapi masih aman. Dan ini sambil download juga tadi tuh. Oke. Tapi feel scrollnya nggak yang begitu lancar, masih ada kesendat-sendat dikit ya. Nah, kan? Nah, ini masih aman lah. Masih aman. Paling kesendat dikit aja ya. Coba ini kan Lazada gitu. Dan sekarang kita coba buat scrolling YouTube. Ini auto rotasi. Nah, lancar. Dan ini untuk YouTube scrollingnya lancar ya, aman jiwa, mantap, nggak ada lagging tuh, lancar banget. Cuma Lazada mungkin lebih berat kali daripada YouTube ya. Ya gitu, mungkin karena memang tadi dibarengi dengan download ya. Kalau untuk multitasking emang agak sedikit
ngandet atau apa, jeda, lag sedikit. Tuh, agak lag sedikit. Tapi mau muncul pop up ternyata. Tapi masih dalam batas yang bisa dimaklumi ya. Selama ekspektasinya realistis itu pengalaman pakainya pasti enak, nggak terlalu kecewa deh. Dan sekarang kita coba untuk mana game? Mobile Legend. Dan kita sekarang coba Mobile Legend di rata kanan ya. Bisa. Sebentar dong. Ini kan masih tutorial nih. Cuma sejauh ini untuk Mobile Legend, coba kita nanti password, apakah dia akan nge-lag? Udah lama banget lah ini si Layla jalannya. Layla, ini settingan grafis rata kanan ya, grafis tinggi, mulai agak sedikit frame drop, tapi bukan yang lag banget. Nah, tapi kalau menurut gua, kalau kalian turunin di settingan medium masih aman. Detail rumputnya juga ini bagus, kelihatan jelas. Tuh. Ketemu musuh agak turun, agak ngedrop. Dan kerasa panas di bagian sini nih. Mungkin OS-nya di sini di sini nih terasa panas nih kalau buat Mobile Legends dengan spek gambar yang tinggi ya. Lalu untuk kameranya, ini yang paling suka orang cari selain baterai, ini kamera nih. Ada 2 kali fitur zoom. Oke, ini kita zoom ke yang 2. Dan dia bisa sampai 6 kali zoom. Wow, ini hasilnya nih. Dan untuk baterainya, ini adalah bagian yang gue bilang paling dicari orang. Kalau dipakai buat WhatsApp, YouTube, TikTok, Maps, browsing, ya HP ini masih sanggup nemenin aktivitas kalian seharian. Jadi buat orang tua, anak sekolah, atau kerja ringan, menurut gue masih cukup banget untuk dipakai sehari-hari. Jadi siapa yang cocok? Menurut gue HP ini cocok buat anak sekolah, orang tua. HP kedua tuh kayak untuk ya chatting-chatting ringan atau chatting kerjaan aja kali ya. Driver online, pengguna WhatsApp, nonton YouTube, TikTok, media sosial, ya kalian kalau cuma itu, gua rasa HP ini udah memenuhi semuanya sih. Dan sekarang kita bahas kekurangannya, bukan berarti HP ini sempurna. Kalau kalian gamer, sering edit video berat, atau suka buka banyak aplikasi sekaligus, kemungkinan bakal mulai kerasa batas performanya atau lagging ya. Jadi balik lagi ke kebutuhan masing-masing. Kayak tadi gue buka YouTube, scroll sampai bawah aman, dan langsung multitask ke Lazada, langsung terasa nge-lag-nya. Dan untuk Mobile Legends juga untuk settingan tinggi itu panas dan agak frame drop ketika bertemu musuh. Tapi kalau medium itu harusnya aman sih. Jadi kesimpulannya gimana setelah nyobain Redmi A7 Pro ini? Gue ngerasa HP ini nggak mencoba jadi yang paling kencang. Dia cuma mencoba HP yang nyaman dipakai setiap hari. Dan menurut gue itu justru nilai jual yang terbesarnya. Karena harga HP ini cuma 1,8 atau 7 juta. Ntar gue drop deh di sini, lupa gue. Buat chat, telepon, media sosial, nonton, foto sesekali, sampai gaming ringan, semuanya masih bisa dijalankan dengan baik. Worth it atau enggak? Kalau budget kalian memang ada di kelas entry level, menurut gue iya, selama ekspektasinya sesuai ya. Jangan budget kalian dengan HP ini, tapi ekspektasi kalian untuk HP high-end itu salah. Karena kadang HP yang paling cocok bukan yang speknya paling tinggi, tapi yang paling pas sama kebutuhan kita. Itu dia. Kalau kata teman gue, Darwin, that's right. Kalau kalian suka dengan review gadget yang santai, jujur, dan gak ribet sama teknis, ya emang gitu sih. Boleh kalian subscribe Last Media ya, dan komen juga kalian mau review apa lagi nih. Karena di sini kita bakal sering bahas-bahas mungkin barang-barang yang sederhana, tapi benar-benar dipakai kehidupan sehari-hari. Ya barang-barang lucu juga sih. Jangan lupa subscribe, komen ya. Dan gue Dendi, sampai jumpa di video berikutnya. See you.